Halo semua, mumpung ada kesempatan, saya ingin berbagi tentang pinjal game atau permainan jari di dalam pendidikan Waldorf, khususnya saya sebagai guru TK Waldorf itu pinjal game ini sangat berguna gitu, bermanfaat dan membantu untuk membantu untuk mengumpulkan perhatian anak atau fokus anak, atau bahkan membantu kesiapan mereka untuk bisa kembali ke badannya masing-masing gitu kan, di dalam grup, terutama apa ya, di transisi, misalnya sebelum dongeng, dari aktivitas sebelumnya kan, lalu kemudian dongeng gitu. Jadi sebelum dari satu kegiatan kemudian beralih ke dongeng, jadi di antaranya, jadi sebelum dongeng tepatnya. Selain membantu mengumpulkan fokus anak gitu, terus agar bisa duduk tenang dengan cara yang dreamy, jadi tidak membawa mereka untuk berpikir atau tersadarkan oleh sekitarnya. Jadi mereka secara alami fokus dan juga bisa siap untuk duduk dan mendengar gitu. Selain itu tentunya bisa membantu pertumbuhan motorik mereka gitu, motorik halus, kemudian hand eyes coordination kayak gitu. Jadi koordinasi mata dan tangan dan banyak pokoknya. Juga ngebantu di transisi, misalnya beberapa anak sudah selesai makan gitu, sedangkan teman-temannya masih makan gitu, memerlukan waktu untuk menghabiskan makanannya gitu kan, karena anaknya banyak kan di dalam kelas gitu. Daripada mereka kan kalau udah nunggu itu kan kayaknya rasanya lama gitu, padahal cuman nggak sampai berapa menit gitu ya. Bisa dimaklumi karena memang anak-anak usia dini ini tidak bisa diharapkan untuk duduk lama gitu kan, yang seperti yang kita semua ketahui gitu. Tapi caranya adalah tidak dengan instruksi tentunya, tapi lebih kayak berinisiatif melakukan kegiatan. Daripada gebuk-gebuk meja gitu. Oke. Ini saya ada beberapa pinjal game yang ingin saya bagikan, jadi semoga bisa diambil gitu, atau jadikan inspirasi untuk membuat pinjal game dalam grup, atau bahkan untuk anak-anak di rumah gitu sebagai orang tua. Nah, kebetulan masih musim hujan, jadi saya ingin berbagi satu lagu dan pinjal game gitu. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, gini. Di saat bunga-bunga haus dan rerumputan mengering, datang rintik hujan turun dengan riang, kesana kemari bermain senang, hingga mentari datang mengejarnya pulang. Dan bisa diulangi lagi jika diperlukan, grupnya masih belum solid gitu kan, masih belum fokus, bisa dilakukan kembali. Tentunya kita sebagai orang tua atau guru yang melakukannya benar-benar harus berada di fokus kita sendiri, jadi tidak teralihkan, jadi benar-benar hadir gitu dan bersiap. Di saat bunga-bunga haus dan rerumputan mengering, datang rintik hujan
turun dengan riang, kesana kemari, bermain senang, hingga mentari datang mengejarnya pulang. Gitu. Semoga bisa dipakai. Biasanya kalau lagi berdiri gitu, biasanya gerakannya bisa lebih besar, dan biasanya anak-anak tuh paling suka tuh kalau lagi melakukan ngumpetin tangannya gitu kan. Kalau untuk anak-anak misalnya kayak datang rintik hujan, nah itu udah ada stretching gitu ya. Kalau untuk kita yang bawa ke apa namanya ya, ke penjelasan secara fisikal gitu kan, physical movement atau development adalah apalah. Kemudian nggak gampang tuh si anak-anak itu membuat satu bentuk atau form yang melingkar, jadi kita bisa kombinasikan aja gitu, mereka udah seneng sebenarnya. Belum lagi the sense of wonder. Jadi kalau untuk saya pribadi, daripada gitu kan ya, daripada mengusir hujan pergi, sedangkan tanaman membutuhkan hujan gitu kan. Jadi ya memang bunga-bunga kan perlu hujan gitu untuk bertumbuh ya, bahasanya sesuai dengan umur. Jadi bunganya haus dan rerumputan kering gitu kan. Binatang kan juga perlu rumput ya, gitulah kalau mau dijelaskan secara intellectualization. Kayak gitu mungkinnya. Jadi kalau saya sendiri khususnya lagu ini dan pinjer gamenya itu memiliki makna yang cukup dalam gitu, dan selalu saya pakai ketika musim hujan, bahwa si anak-anak oh iya hujan, soalnya kan bunganya mau minum, rumput-rumputnya udah kering gitu, pingin air gitu. Jadi instead of mengutuk hujan dan mengusirnya pergi, jadi kenapa tidak melihat dari sisi yang berbeda gitu, dan itu indah gitu. Memang kita tidak bisa mengubah hujan untuk tidak datang sama sekali ketika kita tidak inginkan, tapi kita bisa menerimanya gitu, mengusahakan untuk menerimanya. Jadi waktu itu pernah sih saya sharing, terus ada orang tua yang bilang, oh terima kasih sudah berbagi, benar-benar mengubah perspektif saya tentang penerimaan pada hal yang terjadi di alam gitu, atau mungkin dalam berkegiatan gitu lah ya, gitu sih mungkin. Jadi segala hal yang melatar belakangi dari satu lagu dan gerakan ini gitu. Anak-anak juga suka. Jadi ada beberapa anak yang tidak gampang untuk menaikkan tangannya gitu. Kadang-kadang mereka bilang datang rintik hujan gitu. Jadi ya banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya gitu. Semoga bisa dipakai, menginspirasi, mungkin bisa dipakai di mobil dalam perjalanan jauh untuk para orang tua yang tinggal di perkotaan gitu, atau mungkin di rumah saat hujan gitu. Oke, terima kasih.